Telaga Rena Mahawijaya. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Saya kan tidak mau anak saya yang di dalam perutnya itu terlantar, Mas. Aduh. Dan Ayu Lasmini kenapa begitu ya? Bisa kita bicara agak tenang, Mang? Di sini, aduh, ramai sekali. Saya nanti pulang sore. Tunggu saja sore ya. Baiklah. Ada jagoan. Jagoan? Itu tuh, seorang pemuda petantang petenteng. Telaganya dia yang punya pasar ini. Oh, itu. Biarkan sajalah. Biasa, pemuda sumber begitu, sedang aksi-aksinya, biarkan. Aduh, jalan tidak lihat-lihat. Apa? Lah, kok malah melotot? Menantangnya? Jalanan di dalam pasar ini sempit dan ramai. Penuh sesak orang. Kalau jalan ya pelan-pelan saja. Jangan seradak seruduk. Banyak mulut kau. Pasti mereka berkelahi. Pemuda yang tertangkap itu berani juga ya. Ya, hore! Mereka berkelahi, saling pukul, saling tendang. Orang-orang serabutan, kacau balau. Ya. Mereka sekarang bergulat, saling cekik, berguling-guling. Barang dagangan berantakan, cabai, telur, sayur-sayuran, tumpah ruah. Mereka berkelahi di atas tumpukan cabai. Kepedesan. Begini, kau jangan tertawa-tawa. Pisahkan mereka. Pisahkan. Kasihan para pedagang. Dagangannya rusak. Mereka bisa rugi besar. Pisahkan mereka. Baik. Berhenti. Kalau tidak, aku banting semuanya. Kau temannya dia ya? Nih, makan. Makan tuh tomat. Buan tengik. Kau juga harus diberi ajaran. Nih, datang makan. Makan tuh terong. Doer mulut kau. Siapa kau? Ikut campur urusan kami. Kau juga mau berlaga jagoan? Kalian berdua keparat tahu. Berkelahi di dalam pasar. Lihat tuh, yang belanja pada kabur. Barang-barang dagangan jadi rusak, berantakan. Akibat kalian. Mau ganti tidak, ha? Masa bodoh. Debak. Kalian memang harus dihajar. Aduh, remuk pergelangan tangan kalian. Turang pergelangan tanganku remuk. Ayo pergi. Awas. Kalau berkelahi lagi, dua-duanya aku pecahkan kepalanya. Ya, aku pergi. Mari Den, silakan masuk. Ya, terima kasih. Inilah rumah saya, Den. Enak, Pak. Di sini udaranya sejuk sekali. Ya, begitulah, Den. Waktu tadi keributan di pasar itu, Dan ini... Lugina. Nama saya Lugina. Iya, Den Lugina. Jangan pakai Den. Saya bukan orang kaya, juga bukan kaum bangsawan. Sebut saja Lugina. Ya, saya juga sebut saja nama saya langsung. Iya. Jarah. Iya. Kau hebat sekali, Lugina. Padahal yang tadi berkelahi itu, dua-duanya jagoan pasar ageng. Oh ya? Yang satu namanya Ragot, satu lagi si Wadul. Ya. Mereka memang sudah lama bermusuhan. Biasa rebutan kekuasaan. Tadinya mereka cukup rapi. Si Wadul menguasai pasar sebelah utara, separuhnya lagi dikuasai si Ragot.
Tapi rupanya si Wadul ingin menguasai seluruhnya. Maka jadilah mereka bermusuhan. Oh iya. Mereka itu pemuda berandalan pasar. Begitulah. Kerjaannya memeras para pedagang. Oh iya. Para pedagang di pasar itu tidak ada yang berani sama mereka. Sebab kejam. Anak buahnya banyak. Kalau tidak memberi uang, dagangan kami dirusak. Atau kami yang dipukuli. Ya, pokoknya mereka itu pemeras, Den. Keparat juga mereka itu. Tapi kau hebat, Lugina. Sekali gebrak, dua-duanya roboh. Cuma pergelangan tangan mereka dipegang, mereka menjerit-jerit. Ampun-ampunan. Pasti kau pendekar punya tenaga dalam yang hebat. Ya, begitulah. Kang Basrin, minumnya. Bawa sini, Nyai. Mari diminum. Ya, silakan diminum. Terima kasih, Bu. Maaf, Mang Basrin. Saya berbuat bohong. Bohong? Maksud Kijara? Waktu tadi di pasar, karena banyak orang, terpaksa saya berkata bohong. Jadi sebenarnya saya bukan suaminya Lasmini. Oh ya? Jadi? Mang Basrin jangan terkejut bahwa kami berdua adalah musuh besar Lasmini. Musuh? Lasmini membunuh guru kami. Sekarang kami sedang mencari dia untuk membalas kematian guru kami itu. Kau tidak usah takut, Mang Basrin. Kau tidak terlibat apa-apa dalam persoalan ini. Kami hanya ingin beberapa keterangan dari Mang Basrin. Saya memang bekas pelayan Lasmini. 5 tahun saya bekerja padanya. Ya, saya akui, majikan saya itu memang bukan wanita yang baik-baik. Berpisah dengan Juragan Basra disebabkan oleh apa? Lasmini bosan jadi kekasih gelap Juragan Basra. Ingin membuka lembaran hidup baru. Ikut pindah ke sini, ke ibu kota Pajajaran yang baru ini. Tapi tidak diizinkan oleh Juragan Basra. Mereka bertengkar. Lasmini tetap bersikeras ingin pindah. Lalu Juragan Basra murka. 1 hari menjelang pindah, 4 orang anak buah Juragan Basra yang sengaja dibayar oleh Juragan Basra mempermalukan Lasmini. Gila. Lasmini luka parah. Kemudian saya bawa mencari tabib. Di tengah jalan dicegat oleh nenek-nenek. Nenek-nenek? Nenek-nenek itu sakti sekali. Lasmini diambil untuk dijadikan muridnya di Gunung Lawu. Nah, semenjak itulah saya tidak pernah berjumpa lagi. Sampai sekarang. Kami sudah ke Gunung Lawu, Mang. Ke Gunung Lawu? Oh ya? Tapi dia tidak ada di sana. Maka itu kami mencarinya sampai ke sini. Lasmini seorang petualang. Sifatnya bosanan. Tidak pernah kerasan tinggal di satu tempat. Begitu pula dengan laki-laki. Cepat bosan. Ya, memang susah. Sulit diperbaiki. Katanya dia pernah muncul di sini untuk mengejar anak buah Juragan Basra, ya? Iya. Saya lupa. Benar begitu. Lasmini pernah membuat gempa rakyat di sini. Waktu itu keadaan di sini belum seperti sekarang ini. Masih berupa tegalan. Rumah-rumah penduduk masih darurat. Rupanya dia balas dendam. Juragan Basra dan semua anak buahnya dibereskan. 3 orang anak buahnya yang ikut pindah dikejar dan dibereskan semuanya. Tapi diringkus oleh Ranggaweni dan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi tak lama kemudian dikeluarkan oleh Raden Bentar. Raden Bentar? Bukankah Raden Bentar putranya Brahma Kumbara, Raja Madangkara? Benar. Apa hubungannya dengan Raden Bentar? Kenapa Raden Bentar membebaskan Lasmini dari penjara? Raden Bentar suka sekali kepada Lasmini. Suka? Cinta? Cinta kencur barangkali. Cinta kencur? Habis kan tidak wajar mencintai perempuan yang jauh lebih tua. Masa begitu? Habis kan tidak wajar. Iya, masa begitu? Raden Bentar kan masih kanak-kanak. Ada saja. Kalau begitu, bisa-bisa Lasmini ada di atas semua keterangannya. Kenapa buru-buru, Den? Tinggallah di sini barang 2 atau 3 hari, sebab akan ada pesta besar. Pesta besar? Iya, peresmian bendungan raksasa, Den. Boleh juga. Pokoknya seru, Den. Prabu Siliwangi akan mengadakan pesta besar-besaran. Seluruh rakyat Pajajaran akan bersukaria merayakan keselesaiannya bendungan raksasa itu. Baiklah, Mang Basrin. Kami akan segera mencari penginapan. Sebab ingin tahu juga bendungan itu jadinya seperti apa. Kasihan Bibi Mantili, Ayahanda. 7 hari 7 malam tidur terus. Mukanya pucat, tubuhnya dingin dan kaku. Besok pagi dia akan bangun.
Benarkah Ayahanda? Ya, bersamaan dengan matahari terbit, bibimu akan bangun. Sebab semua luka-luka dalamnya yang paling parah sudah sembuh sama sekali. Hore! Bibi Mantili sembuh! Bentar, kenapa kau menolong Mantili? Loh, kenapa Ayahanda bertanya begitu? Sebab selama ini kau selalu membela Lasmini. Bahkan sampai hati bertengkar dengan Mantili. Karena kau tidak suka Mantili menjelek-jelekan Lasmini. Saya memang suka kepada Lasmini, Ayahanda. Tapi tidak suka dan tidak setuju sama sekali dengan tindakannya menantang Bibi Mantili. Maka saya berpihak kepada Bibi Mantili. Apakah kau anggap benar tindakan bibimu Mantili itu? Ya, sebenarnya Bibi Mantili juga salah. Menerima tantangan Lasmini. Tapi kalau ditimbang mana yang berat dan mana yang salah, Lasmini yang salahnya lebih berat. Sebab menantang Bibi Mantili dengan cara yang terselubung. Maksudmu? Lasmini mengganggu Tumenggung Jamali. Ya, kau benar. Seharusnya tidak demikian. Kalau memang hanya untuk menjajal ilmu kesaktian, bertarung saja terang-terangan. Seperti dulu Taji Barnas si pedang perak. Menantang Bibi Mantili secara terang-terangan. Bertarung di tempat terbuka, ditonton orang banyak. Lalu sekarang bagaimana? Kau berbalik jadi benci kepada Lasmini? Ayahanda, saya tidak pernah benci kepada siapapun juga kepada Lasmini. Saya hanya mengutarakan sikap saya yang tidak setuju kepada perbuatannya. Saya mengajukan protes pada Lasmini, hanya itu, lain tidak. Terserah kepada dia, dengan sikap dan pemikiran yang bagaimana Lasmini akan menanggapi protes saya itu. Iya, sikapmu sudah benar, Bentar. Aku kagum dengan jalan pikiranmu di dalam menentukan sikap. Semua orang-orang Madangkara, dari tukang kebun, pelayan istana, emban dan dayang, sampai para pejabat tinggi, bahkan sampai Patih Gotawa, semuanya membenci Lasmini dan memperingatkan saya agar tidak berhubungan dengan Lasmini. Tapi justru tokoh yang paling penting di Madangkara, yaitu Raja Agung Madangkara, yang bahkan ayah saya, Ayahanda Brahma Kumbara, tidak pernah mengutik-utik persoalan itu. Seakan-akan Ayahanda menyatakan sikap tidak keberatan jika saya berhubungan dengan Lasmini. Mengapa begitu, Ayahanda Brahma? Kau mendesak aku, Bentar? Tidak, Ayahanda. Saya hanya bertanya. Dan pertanyaan saya itu tidak perlu dijawab sekarang. Nanti saja, bila Ayahanda sudah menetapkan saat untuk menjawabnya. Saya siap sedia untuk mendengarkannya. Iya. Kau benar. Tidak sekarang. Terima kasih, Ayahanda. Badanku pegal-pegal. Di mana ini? Di tempat apa? Selamat pagi, Bibi Mantili. Bentar. Saya gembira sekali. Bibi sudah sembuh. Sembuh? Apakah aku sakit? Sakit apa? Iya, aku ingat. Aku bertarung dengan Lasmini. Pedang setan dan pedang perak terlempar, dan aku roboh. Lalu ini goa. Benar, Bibi. Ini sebuah goa. Kenapa aku tidak mati? Dan kenapa ada di dalam goa ini? Dan mana Lasmini? Mana dia? Ayo, kita bertarung lagi. Tenanglah, Bibi. Aku lemah sekali. Tenanglah, Bibi Mantili. Jangan banyak bergerak. Bibi masih lemah. Istirahatlah dengan baik. Siapa yang membawa aku ke sini? Saya, Bibi. Kau yang membawa aku ke sini? Benar, Bibi. Bibi terluka parah dan pingsan. Lalu saya bawa ke sini. Jadi kau melihat pertarungan itu? Iya, Bibi. Tapi terlambat. Tidak sempat melerai. Lalu, kenapa kau menolong aku? Bagaimana, Bibi? Kenapa bukan Lasmini yang kau rawat? Bukankah dia pujaanmu, kekasihmu? Bibi Mantili. Kenapa harus berkata begitu? Lihat, Bentar. Yang membuat aku luka parah, aku terkapar, aku menderita luka dalam. Perempuan yang kau puja-puja, yang kau cintai setengah mati, yang membuat aku sampai begini. Pergilah, pergi. Tunggulah Lasmini. Bukankah kau tergila-gila kepada Lasmini? Pergi. Jangan hiraukan aku. Bibimu ini yang selalu menghalang-halangimu berhubungan dengan Lasmini. Sekarang kau boleh berhubungan dengan Lasmini. Pergi, pergi. Tulangku terasa
Bibi Mantili? Jangan sentuh aku. Kau kejam. Sama kejamnya dengan kekasihmu, Lasmini yang cantik cerita itu. Bibi Mantili, lupakanlah semuanya. Saya menyesal. Saya mohon ampun. Tidak. Jangan sentuh kakiku. Jangan mencium kakiku. Bibi Mantili, Kenapa kau jadi gelap mata, Mantili? Siapa itu? Seorang pendekar yang mengalami kekalahan tidak seharusnya membagi duta. Suaranya itu suara Kakang Brahma. benar Bibi. Itu suara Ayahanda Brahma. Kakang Brahma. Kemari. Kakang ada di mana? Di luar. Udaranya cerah, hawanya segar. Cocok untuk membersihkan pikiran yang kusut dan batin yang terguncang. Baik, Kakang Brahma. Mari Bibi. Bibi Mantili, mari. Bencilah saya, marahilah saya. Tapi izinkan sekali ini memampah Bibi, membimbing Bibi keluar, menemui Ayahanda Brahma. Kakang Brahma. Oh, sudah. Jangan menangis. Masa harus menang terus? Suatu ketika harus kalah, bukan? Aku juga sering kalah. Dulu oleh Kardika, malah aku hampir mati. Terus oleh Kijara, aku tidak apa-apa. Sebab di dalam sebuah pertarungan, harus ada yang kalah dan yang menang. Iya, Kakak. 7 hari 7 malam, aku dan Bentar merawatmu. Jadi Kakang sendiri yang menyembuhkan saya. Aku dengan cara kebatinan. Dan Bentar dengan obat ramuan-ramuan. Akar pohon, daun-daunan, getah buah, dan sebagainya. Bentar sudah mulai pintar membuat ramuan sendiri. Dan buktinya kau sembuh. Bentar. Kau tidak bisa menyalahkan Bentar sepenuhnya. Sebab Bentar sudah berusaha untuk menempatkan dirinya pada jalur yang benar. Itu adalah usaha yang patut dipuji. Bentar, maafkan aku. Maafkan bibimu ini. Aku terlalu menurutkan hawa amarah. Kau baik, Bentar. Terima kasih Bibi Mantili. Nah, Bentar. Cepatlah bersimpul dan menyembah pada bibimu dan mencium kakinya. Sebab bagaimanapun juga, kau telah melukai hati bibimu. Dan kau Mantili, kau tidak boleh menolak disembah dan kakimu dicium oleh anakku yang juga adalah keponakanmu. Iya, Kakak. Bibi Mantili, saya menghaturkan sembah dan saya mohon ampun. Sembahmu, aku terima, Bentar. Terima kasih Bibi. Nah, luka dalammu yang paling parah sudah sembuh. Hanya tinggal mengembalikan kekuatan tubuhmu. Dan itu tidak akan lama. Iya, Kakak. Kampung Jampari. Kenapa berhenti? Dan kenapa kau jadi murung? Adakah sesuatu yang merisaukan di kampung yang nampak itu? Itulah Kampung Jamparing. Ada apa di kampung Jamparing itu? Ada Bentar. Bentar? Maksudmu Raden Bentar, putranya Brahma? Iya. Putra raja kok tinggal di kampung? Itulah keistimewaan Bentar yang sulit dimengerti. Lalu apakah kau akan menemui dia? Iya. Bagaimana kau ini? Katanya mau mencari Kijara, kenapa jadi mencari Bentar? Aku rindu. Rindu sekali ingin melihat wajahnya. Aku ingin bercakap-cakap dengan dia. Jangan Lasmini. Kalau ada anggota pasukan keraton, kau pasti ditangkap. Aku akan menyuruh seseorang untuk memanggil dia. Aku saja. Orang-orang di kampung Jamparing itu satupun tidak ada yang kenal sama aku. Iya, tapi hati-hati.
Jangan sampai ibunya curiga. Beres. Sampurasun. Rampes. Oh, silakan duduk di sana. Makan? Tidak, Bu. Minum saja. Iya, minum apa? Siang-siang panas begini, enaknya minum yang adem, Bu. Boleh. Lahang ada, dawet juga ada. Nah, itu dawet. Dawet saja, Bu. Baik di sana. Kampung Jamparing ini seperti bukan kampung. Rapi, bersih, dan teratur. Jalanan kampung bagus, mulus-mulus. Rumah-rumah penduduk juga bagus-bagus. Penduduk di sini nampaknya makmur. Nah, mari ke sana dawetnya. Ya. Segar. Enak banget dawet ini. Anak-anak kecil itu main kejar-kejaran sambil lempar-lemparan tanah dekat rumah. Bisa kotor rumah itu. Biasanya mereka mainnya di rumahnya Raden Bentar. Oh ya? Iya, halaman rumahnya luas sekali. Dan Raden Bentar meskipun putra raja, dia senangnya bermain-main dengan anak-anak kampung. Tapi beliau sedang tidak ada. Jadinya anak-anak itu ya bermain di jalanan. Sedang ke keraton? Tidak, ke sana. Menurut Nyi Ngampi, emban pelayan di rumah Raden Bentar, katanya Raden Bentar mencari Lasmini. Mencari Lasmini? Iya, begini Kisanak. Beberapa hari yang lalu di kota Madangkara ada keributan. Gusti Ayu Mantili bertempur dengan seorang wanita cantik katanya. Namanya Lasmini. Ya, lalu entah bagaimana, saya juga kurang jelas duduk perkaranya.